Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 41 kelas 11 kurikulum Merdeka. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Pada tubuh manusia, transportasi melalui membran sel tersebut terjadi pada proses. Nah, kita amati dulu, ini gambar peristiwa apa sih? Setelah kita amati, ini merupakan peristiwa transport aktif yaitu eksositosis. Kenapa kok eksositosis? Karena vesikulanya menumpahkan isinya keluar sel. Bisa kita lihat, ini vesikel ya kan? Vesikelnya dia menumpahkan isi selnya keluar ya kan? Ini keluar dari vesikelnya itu sendiri dari permukaan ini. Jadi ini merupakan peristiwa eksositosis. Nah, contoh dari peristiwa ini adalah sel pankreas yang menyekresikan hormon insulin ke dalam darah. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 2. Perhatikan ilustrasi percobaan berikut. Pada percobaan tersebut, pipa yang berisi air garam disimpan di dalam wortel. Wortel tersebut kemudian direndam dalam stoples berisi Aquades. Kondisi volume air garam di dalam pipa kapiler setelah 30 menit percobaan adalah. Nah, air garam itu merupakan larutan hipertonik yang konsentrasinya tinggi. Sedangkan Aquades ini merupakan larutan hipotonik. Pada percobaan ini merupakan peristiwa osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik tadi ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Nah, kan dari rendah ke tinggi atau hipotonik ke hipertonik. Di sini hipotoniknya adalah Aquades, sedangkan hipertoniknya adalah air garam. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Volume air garam itu akan bertambah sebab air berpindah dari stoples yang berisi larutan Aquades tadi ke dalam larutan garam yang bersifat hipertonik. Sudah jelas? Nomor 3. Berikut ini adalah ilustrasi percobaan dua larutan yang dipisahkan oleh sebuah membran semi permeabel. Membran tersebut memisahkan dengan sempurna antara larutan A yang berisi air gula 1% dengan larutan B yang berisi air garam 20%. Hal yang akan terjadi pada volume larutan B setelah 30 menit percobaan adalah, nah ini sama dengan yang nomor 2 tadi. Air gulanya ini merupakan hipotonik, larutan hipotonik, konsentrasinya rendah. Kalau air garam ini merupakan larutan hipertonik yang konsentrasinya tinggi. Ini merupakan peristiwa osmosis. Osmosis itu pergerakan dari hipotonik ke hipertonik, dari air gula ke air garam. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Volume larutan B itu akan bertambah sebab air berpindah dari larutan A ini tadi kan air gula hipotonik, ke larutan B yang bersifat hipertonik, yaitu air garam. Oke, selanjutnya kita bahas yang B. Nomor 1. Ibu Eli membuat hiasan tumpeng nasi kuning dengan menggunakan cabai dan daun bawang yang dibelah-belah. Kemudian direndam dalam air dingin atau air es hingga mekar seperti bunga dan tampak lebih kaku. Apakah fakta gejala yang terjadi? Jelaskan mekanisme prosesnya. Nah, di sini itu merupakan sel tumbuhan ya, cabai dan daun bawang. Ini sudah jelas sel tumbuhan. Jadi pilihannya nanti adalah plasmolisis, lembek, ataupun turgid. Nah, kita lihat dulu. Di sini dia direndam di air dingin atau air es hingga mekar seperti bunga dan tampak lebih kaku. Nah, dari kalimat ini bisa kita bayangkan ya kan, dia membesar. Nah,
Kalau membesar ini, itu nanti masuk ke fakta gejala Turgid. Bagaimana mekanisme prosesnya? Nah, ini dia. Dalam fenomena ini, sel tumbuhan berupa cabai dan daun bawang yang dibelah-belah direndam di dalam air dingin yang merupakan larutan hipotonik hingga mekar seperti bunga dan tampak lebih kaku. Hal ini dapat terjadi karena kecenderungan air masuk ke sel tumbuhan yang akan diimbangi oleh dinding sel. Setelah mencapai ukuran tertentu, dinding sel ini akan memberikan tekanan balik pada sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal. Jadi, kesimpulannya, ini merupakan fakta gejala Turgid. Dan mekanisme prosesnya itu seperti yang sudah dijelaskan di sini tadi, kecenderungan air masuk ke sel tumbuhan. Dan itu akan diimbangi oleh dinding selnya, membesar pada batas normal. Selanjutnya nomor 2, seorang peserta didik menanam kangkung dengan teknik hidroponik di kebun sekolah. Ia memberi pupuk dalam dosis besar dengan harapan agar tanamannya tumbuh cepat dan subur. Alangkah terkejutnya ia tatkala melihat kangkungnya lemas dan beberapa tanaman ada yang mulai mati. Berdasarkan hasil konsultasi dengan ahli pertanian, ternyata ada kesalahan pemberian dosis pupuk. Mengapa kangkung tersebut menjadi lemas setelah beberapa hari? Nah, kita disuruh menjelaskan mekanismenya itu gimana. Karena pertanyaannya berupa mengapa. Jadi guys, di sini fakta gejala yang terjadi itu adalah plasmolisis. Nah, mengapa kok kangkungnya itu bisa lemas? Hal ini terjadi karena pemberian pupuk dalam dosis besar menyebabkan lingkungan di sekitar tanaman memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik, yang menyebabkan air di dalam sel tumbuhan yaitu kangkung keluar, sehingga sel mengerut dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel. Fenomena tersebutlah yang mengakibatkan kangkung menjadi lemas setelah beberapa hari diberi pupuk dalam dosis besar. Jadi ini merupakan fakta fenomena plasmolisis. Dia kangkungnya justru menjadi lemas karena dosis besar pemberian pupuk. Oke, sekian guys pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.